Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ali Zaidin, guru SMP Negeri 2 Palimanan sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 243212017, nomor peserta 320970001990. Di sini saya akan menampilkan praktek pembelajaran model PBL dengan materi rukso dalam beribadah, sholat, puasa, zakat, dan haji pada kelas 7 SMP Negeri 2 Palimanan Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap semuanya ya. Keren. Oke, silakan sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin siapa? Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Oke, untuk menguatkan nilai nasionalisme kita, mari kita setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, kelas 7B, mohon berdiri sebentar ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan nih, Bim nih. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelas 7B, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada Bunga dan Endah yang sedang sakit. Sakit apa, Gu? Sakit flu, batuk, pilek, dan agak panas. Oke. Mari kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, Bunga dan Endah ya, Bung. Ya. Untuk segera sembuh dan bisa kembali bergabung di kelas ini. Ridho ta'ala bisafati Rasulillah syaulillahi lanalhumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Bapak mau bertanya sebentar. Ada yang tahu Pancasila sila ketiga? Oke, silakan sih Pak. Persatuan Indonesia, Pak. Persatuan Indonesia. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, sama-sama. Oke, Mas, ice breaking. Satu, ini lope kecil. Dua, ini lope sedang. Tiga, ini lope besar. 1, 2, 3, kita anak hebat. Tepuk tangannya. Oke, cukup. Ada yang Bapak bertanya sebentar. Ada yang masih ingat untuk pembelajaran kemarin? Ya, silakan Mikela. Tentang gibah artinya adalah membicarakan jelekan orang, ngomongin orang. Kamu biasanya perempuan yang sering bisik-bisik. Nah, itu namanya gibah. Ya, kita tidak boleh bergibah. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsirum minadoni inna ba'dadoni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan. Itu ya. Kita tidak boleh gibah, atau kita tidak boleh ngomongin orang. Oke. Anak-anakku kelas 7B yang Bapak sayangi, yang luar biasa, hebat-hebat semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita membahas tentang materi rukso. Apa itu rukso? Rukso adalah keringanan ya. Dalam materi ini rukso beberapa ibadah, salah satunya ibadah sholat, puasa, zakat dan haji. Oke. Bisa dilihat di depan. Dalam bahasa Arab, kata rukso bermakna keringanan atau kelonggaran. Menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, pelaksanaan rukso. Rukso azimah dan rukso menggugurkan azimah. Apa itu rukso azimah? Rukso azimah definisinya atau artinya adalah rukso yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini seseorang boleh memilih rukso atau azimah. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qashar sholatnya. Kan ada, misalkan kita mau ke Bandung, kita ke Bandung itu sebelum sholat duhur atau jam 11 kita berangkat ke Bandung ya. Nah, di perjalanan kita terjebak waktu duhur dan asar, kita nyampe Bandung asar. Nah, nanti itu boleh di jamak sholatnya, nanti jamak takhir, sholat duhur dan sholat asar. Selanjutnya rukso menggugurkan azimah, yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Awas ini jangan salah, bukan berarti membolehkan yang haram menjadi halal, tapi ini ada ketentuannya. Awas jangan salah ya. Contohnya, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Contoh, kalau kita tersesat di gunung atau di lautan, ya misalkan di lautan situ ada bangkai yang tidak halal ya, misal, atau di gunung lah, kita misalkan ada bangkai babi di situ, kita nggak makan bangkai babi itu, kita akan gimana, keadaan kita bisa bahaya nih atau bisa meninggal. Nah, itu nanti boleh untuk dikonsumsi, tapi jangan banyak-banyak ya, untuk
bertahan hidup supaya kita bisa. Selanjutnya, penyebab diperbolehkannya rukso berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat, contohnya yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau berpergian jauh. Adanya halangan uzur, contohnya seorang mengqashar sholatnya jika sedang berpergian jauh. Ini ya. Tujuan rukso menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah SWT, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah SWT, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Nah, ini rukso dalam sholat. Musafir perjalanan darat, sholat di jamak qashar dalam kendaraan bersuci dengan wudhu atau tayamum. Sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada, sakit parah sambil duduk berbaring. Ini contoh rukso dalam puasa. Nanti ini ya, contohnya. Nanti musafir mengganti puasa di hari lain. Ini lanjut usia, mengganti dengan fidyah. Jika sakit parah, jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. Boleh, nanti kamu kalau misalkan sakit, boleh. Jika ada harapan untuk sembuh, maka mengganti dengan fidyah, sakit. Yang ini contohnya nifas atau haid biasa dialami oleh perempuan. Nanti boleh tidak puasa ketika sedang mengalami nifas atau haid. Tapi semuanya nanti wajib diganti. Paham ya? Rukso dalam puasa contohnya. Yang pertama, nih ya. Ibu hamil atau menyusui khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri jika tetap berpuasa. Ini contohnya rukso dalam ibadah puasa. Misalnya ibu hamil menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janin bayinya jika tetap berpuasa. Mengganti puasa pada hari lain dan membayar fidyah. Ibu hamil menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin bayinya jika tetap berpuasa. Ini contoh rukso dalam hal puasa ya, yang dialami oleh ibu hamil, ibu sedang menyusui. Ini ya. Rukso dalam zakat. Waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Jadi ketika datang itu bulan Ramadan, maka kita sudah sah hukumnya untuk membayar zakat. Boleh Pak? Boleh. Zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Selanjutnya penyerahan pembayaran zakat bisa diwakilkan. Ini keringanan dalam ibadah zakat. Rukso dalam haji. Bisa memilih dari 3 jenis yaitu qiron, tamattu, dan ifrad. Tawaf jika tidak mampu bisa menggunakan alat bantu, tanduk, kursi roda, tongkat. Boleh nanti ya. Jika Bapak ziarah ke sana, Pak umroh itu banyak yang memakai kursi roda. Sa'i jika tidak mampu berjalan boleh menggunakan kursi roda. Boleh. Jika tidak bisa melempar jumroh bisa diwakilkan oleh orang lain, bisa memilih nafar awal yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh. Wukuf jika sedang sakit boleh tidak turun ke padang Arafah. Dam itu apa? Denda. Jika tidak mampu membayar bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah pulang haji. Nanti awas kalau kita sudah niat haji, kita awas nggak boleh ngomong sembarangan. Misalkan di sana ada orang negro, orangnya hitam-hitam, wongku besak temen. Oke, nah itu nggak boleh ya. Atau nanti ada orang yang jalannya kayak entok, kamu wadon luwak diuk, ayo jalannya kayak entok, itu nanti nggak boleh begitu ya. Nanti kamu kena dam. Diperbolehkan
mabit di Musdalifah dengan waktu yang tidak lama. Diperbolehkan menjamak qasar sholat selama melaksanakan haji. Ini contoh rukso dalam ibadah haji. Hikmah adanya rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariat. Dengan adanya rukso, memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah, mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah, menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukso, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Itu ya maksudnya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian bikin kelompok, ya. Silakan bikin kelompok. Satu kelompok 4 orang saja. Atau nanti kalau misalkan ada yang 5, ada yang 6, tidak ada, nggak apa-apa. Silakan bikin kelompok, tinggal diputar aja ininya. Apa namanya? Mejanya. Silakan bikin kelompok ya. Silakan kalian kerjakan yang tadi pertanyaan yang ada di LKPD ya, yang tadi Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Pertanyaannya silakan dikerjakan di situ ya. Langsung tuh.
yang politik paling sepi apa analisis itu dulu ada yang tanyakan baru kita dikit apa dulu ada yang tanyakan. Oke, kelompok satu ya, kelompok satu Andika. Siap-siap, iya entar. Ada yang ditanyakan? Iya. Tadi. Bapak Andi apa? Andika aja. Perwakilan. Iya. Ada yang ditanyakan tentang materi Rukso? Boleh. Silakan. Ada yang ditanyakan? Dik, paham Dik? Dik, Agung, paham Gung? Siapa paham siapa? Sabah salsa. Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan fidya, Pak? Fidya itu pengganti. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa bahan pokok untuk misalkan pengganti dari kita tidak berpuasa atau tidak sholat, nanti pengganti. Fidya itu artinya pengganti ya. Bisa berupa uang, bisa berupa makanan pokok. Makanan pokok itu nanti kalau di Indonesia beras, ada yang jagung, ada yang sagu. Sesuaikan dengan daerahnya. Gitu ya. Oke lah, ada yang ditanyakan? Sebenarnya Pak, apakah Rukso dalam ibadah sholat itu bisa dikerjakan secara berjamaah? Nanti belum. Tarik ini. Termaju. Oke, anak-anak, waktu sudah selesai. Silakan untuk selanjutnya kalian presentasikan. Ya. Sok, silakan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ramadan. Saya akan menjelaskan pengertian rukhsah dan macam-macamnya dalam ibadah. Rukhsah memiliki arti kemudahan dalam ibadah, dan macam-macam rukhsah dalam ibadah yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Oke. Tadi bangun, silakan. Ya. Apa namanya? Nih, Andika, Ya. ada pertanyaan dari kelompoknya Mikaela. Ya kan? Rukhsah dalam ibadah sholat itu bisa atau bisa dikerjakan dalam berjamaah ataupun sendirian. Oke, jawabannya rukso dalam ibadah sholat itu nanti kalau kalian berpergian ya itu bisa dikerjakan munfarid atau berjamaah, atau bahasa kitanya bisa sendiri atau bersama-sama, begitu ya. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Untuk perwakilan selanjutnya silakan dari kelompok siapa untuk memberi kesimpulan tentang pertemuan hari ini. Sebelum itu kita ice breaking sebentar ya. Masih ingat Sabrina? Sabrina masih ingat? Sabrina menari di atas menara. Masih ingat ya? Oke, sama-sama. Tidak apa-apa nanti berhadapan sama kelompoknya aja, tidak apa-apa. Yang penting gerakannya ya. Siap. 1, 2, 3. Sabrina menari di atas menara. Sabrina menari di atas menara.
Kasih tepuk tangannya dulu. Nah, silakan Bapak minta perwakilan boleh dari kelompoknya siapa untuk melakukan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Ya, Gung, silakan, Gung. Ya, Gung. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi dari kelompok 1. Kesimpulan yang saya bisa dapat adalah bisa mengetahui definisi tentang rukso dalam ibadah, yaitu 1. Rukso dalam ibadah sholat, rukso dalam ibadah puasa, rukso dalam ibadah zakat, dan rukso dalam ibadah haji. Oke, kasih tepuk tangannya ya. Luar biasa. Oke, terima kasih, Gung. Oke, anak-anak, tadi seperti apa yang dijelaskan oleh teman kalian, kelompoknya Agung ya. Rukso adalah keringanan atau kelonggaran. Nah, rukso bisa dilakukan dalam ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan di materi yang tadi ya, contoh-contohnya sudah sangat jelas. Ini salah satu hikmah adanya rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariat. Dengan adanya rukso memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah. Selanjutnya mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Selanjutnya menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukso, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Itu ya. Untuk refleksi hari ini silakan. Ada yang mau? Ya, silakan berdiri, Ning. Saya sangat senang pada pembelajaran Namanya hari dulu, nama ini. siapa? Namanya Ya, tadi? nama saya Ya. Salsa. Salsa, kelompok salsa ya. Ya, silakan salsa. Saya sangat senang pada pembelajaran hari ini, Pak. Semoga saya bisa mempraktikannya pada kehidupan sehari-hari saya. Oke, terima kasih salsa. Kasih tepuk tangannya ya. Oke, untuk selanjutnya nanti Bapak kasihkan linknya untuk tindak lanjut ya. Untuk tindak lanjut Bapak kasih linknya, silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti Bapak share linknya ke grup. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam materi rukso atau di bab 8 ini ya, materi rukso dalam ibadah sholat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah zakat, dan dalam ibadah haji. Sekali lagi, terima kasih anak-anak Bapak yang luar biasa dan hebat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Untuk materi selanjutnya, sekali lagi terima kasih anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Apabila ada kekurangan, atau kesalahan Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.